Selamat datang di lapangan SMA 50 Jakarta. Nah guys, lapangan ini gede banget dan jadi SMA 50 Jakarta ini punya dua lapangan. Yang pertama yang pas gue sama Zidan berdiri ini kita lagi ada di lapangan futsal. Lapangan futsal itu biasa dipakai sama anak-anak futsal, rugby, volley, badminton, dan ekskul-ekskul lainnya untuk banyak banget dan untuk melaksanakan ekskul-ekskulnya. Dan kalau misalnya lagi pelajaran PJOK juga biasanya dipakai. Nah, kalau yang sebelah sana, Syau? Kalau yang sebelah sana itu yang ada ringnya pasti kalian semua udah pada tahu lah ya. Apalagi kalau bukan lapangan basket. Biasanya lapangan basket itu pastinya dipakai sama anak-anak basket latihan dan ekskul. Dan kalau misalnya lagi ada ambil nilai basket, langsung aja di situ. Nah guys, di sebelah situ juga ada tiang bendera sama podium. Podium tuh biasanya buat nyampain pidatonya pembina upacara guys. Nah sekarang kita lanjut ke sana guys. Jadi ini adalah pos satpam SMA 50 Jakarta. Biasanya ada satpam yang nungguin di sini guys. Terus di sebelahnya juga ada tempat duduk buat kalian nunggu jemputan ya guys. Sebelahnya juga ada parkiran mobil. Nah, jadi yang jaga pos satpam ini namanya Bang Edi. Nanti kita kenalan sama Bang Edi di meja piket pertama. Nah, sekarang kita bakal kasih lihat ke kalian apa yang kalian bakal lihat kalau kalian masuk SMA 50 Jakarta nih. Nah, di belakang gue ini ada papan informasi SMA 50. Nah, ini biasanya berisi informasi-informasi dari pihak sekolah, guys. Oke, kalau tadi ada papan informasi SMA 50, sekarang kita lagi ada di meja piket pertama di SMA 50 Jakarta. Nah, fungsi meja piket ini tuh ada banyak. Kalau misalnya kalian ada barang yang ketinggalan atau misalnya mau pinjam surat, mau minta surat izin untuk pergi atau secara mendadak itu, kalian bisa langsung aja ke sini. Tapi jangan khawatir, guys, karena udah pasti terjaga dan terjamin aman di sini. Karena di sini ada Bang Edi. Nah, Bang Edi ini tuh yang jaga meja piket di sini sekaligus petugas keamanan SMA 50 Jakarta. Coba dong kenalin diri buat Bang Edi. Berdiri ya? Ya. Halo, saya Bang Edi. Saya di sini sebagai keamanan SMA 50 atau dibilangnya security SMA 50. Bang Edi udah berapa lama nih ada di sini? Alhamdulillah masih baru sih. 12 tahun. Wow, 12 tahun ya. Lama ya. Kesan-kesannya gimana Bang Edi di sini? Kesannya alhamdulillah sangat menyenangkan. Ya buktinya sampai 12 tahun. Kesannya apa lagi nih? Pesannya untuk SMA 50 ini, pesannya Bang Edi sih supaya ngikutin peraturan dan mekanisme yang ada di sekolah SMA 50 ini yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah dan staf-stafnya sekalian. Itu aja. Terima kasih Bang Edi atas waktunya. Nah, jangan lupa nih sama Bang Edi ya guys. Oke guys, sekarang kita pindah lagi ke salah satu ruangan di SMA 50 Jakarta. Sekarang kita lagi ada di ruangan tata usaha. Coba bisa langsung masuk dulu aja. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Nah, jadi di sini tempat di mana administrasi sekolah, administrasi tentang kita juga tersedia di sini. Dan juga guys, kalau misalnya nanti masuk sekolah offline, kalian tuh bisa pinjam perlengkapan KBM di sini, misalnya kayak spidol dan juga penghapus papan tulis. Nah, selanjutnya di sebelah ruang tata usaha itu ada yang berkilau-berkilau nih guys. Ini adalah lemari piala anak SMA 50 Jakarta. Ini sangat berprestasi ya anak SMA 50 Jakarta, dan gua harap kalian bisa nyumbangin nih piala kalian dan bisa ditaruh di sini nih. Betul banget ya nggak sih, Sau? Betul banget dong. Oke, dari piala-piala yang berkilau ini nih sekarang kita pindah ke ruang. Nih. Jadi di sebelah kanan gue itu ada ruang wakil kepala sekolah. Nah, ruang wakil kepala sekolah itu ada 3 kalau di SMA 50 Jakarta. Yang pertama ada wakil kepala sekolah kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan yang ketiga wakil kepala sekolah kesiswaan. Nah, di sebelah kiri gue itu ada ruang kepala sekolah. Jadi kalau misalnya mau konsultasi atau misalnya sekedar mau tanya atau mau ketemu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bisa aja langsung ke sini. Wah, betul banget, Syau. Nah, ayo kita lanjut nih, guys. Nah, yang di sini nih masih ada lemari-lemari piala ya, guys.
Dan depannya itu ada kolam ikan milik Pak Kepsek. Nah, sekarang kita sampai di ruangan aula. Yang ini nih ada ruangan aula B dan di pojok itu ada ruangan aula A. Jadi guys, ruang aula ini tuh ruang serbaguna banget dan. Nah, meskipun lagi online aja tetap masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya offline biasanya guru-guru tuh rapat di sini. Terus kalau misalnya anak-anak OSIS mau lagi ada kegiatan itu biasanya di sini. Terus kalau misalnya anak-anak ekskul juga itu biasanya suka pakai ruangan aula ini gitu. Ini fungsi banget ya aula kita. Benar. Dan jangan skip bagian ini nih. Emang ada apa sih nih? Ini tuh hasil karya dari siswa SMA 50 Jakarta dan juara 1 tingkat DKI. Wah, keren banget ya. Banget dong. Ayo kita lanjut aja guys. Nah, di SMA 50 Jakarta ini juga ada spot-spot buat duduk nih kayak gini. Tapi karena lagi pandemi gini, jadinya disilang-silangin karena harus menaati protokol kesehatan ya guys. Ayo kita lanjut lagi guys. Oke, sekarang karena ini tuh sepanjang lorong ini guys, ini tuh masih aula dan tadi juga sempat ada mading-mading gitu. Nah, di sini ada kaca yang legenda banget dan semua orang pernah foto di sini pasti. Keren banget. Juga pernah nih. Iya dong, pasti pernah. Ya, tapi selain fungsinya buat foto-foto, ini tuh fungsinya juga buat cek kerapian kalian sebelum masuk kelas. Biar nggak diomelin guru juga sih. Iya, betul banget. Nah guys, jangan skip bagian ini ya. Ini tuh bagian yang paling bagus banget sih menurut gua. Paling ikonik guys. Benar, paling ikonik banget. Ini agak becek ya guys, karena habis hujan. Oke, sekarang kita lagi ada di panggung SMA 50 Jakarta. Nah, panggung ini tuh keren banget dan karena tuh ada speakernya, terus juga ada lampu-lampunya. Pokoknya bagus banget ya dan. Iya. Nah, fungsi dari panggung ini adalah biasanya buat tampil-tampil ekstrakurikuler yang kayak penampil-penampil gitu kayak modern dance, Korean club, Japanese club, saman, dan masih banyak lagi. Dan kalau siswa-siswa pengen nampilin bakatnya di sini juga bisa guys. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke show ke sana. Oke, lanjut guys. Di sebelah kanan gua ada tangga tapi kita skip dulu karena bakal ada tempat yang lain kita bakal tunjukin ke kalian. Nah, kalau di ini ada meja piket juga. Sekarang kita lanjut lagi tapi ke sana. Sekarang di kanan gua ini ada toilet cowok. Nah, FYI nih ya guys, kalau di SMA 50 Jakarta itu ada dua toilet di setiap lantai. Nah, karena kami sedang ada di gedung bagian timur, kita berarti ada di toilet laki-laki. Nah, kalau di sini ada toilet guru, jadi kalian jangan sampai masalah masuk ya guys. Nah, kita lanjut lagi ke sana guys. Oke, lanjut guys, kita ke ruang koperasi. Koperasi ini biasanya menjual alat-alat sekolah atau kebutuhan sekolah lainnya juga kayak seragam, pensil, pulpen, kertas HVS dan banyak lagi guys. Nah, terus di koperasi ini juga jual-jual snack-snack gitu. Pokoknya enak dah. Ayo Syau, kita lanjut aja lagi. Nah guys, tadi tuh koperasi hawanya sih biasa aja. Tiba-tiba dan pas gue nyampe sini, hawanya langsung beda banget. Sekarang kita lagi ada di ruang BK alias bimbingan konseling. Ayo sekarang kita intip aja yuk guys. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Nah guys, jadi ini ruang BK SMA 50 Jakarta. Nah, di belakang saya ini ada guru-guru yang lagi ngajar dan belajar nih. Coba say hi dong Bu, Pak. Hai. Halo. Oke, jadi ini ruangan BK SMA 50 Jakarta. Nah guys, kalian gak usah takut kalau misalnya ke ruang BK. Jadi ruang BK ini tuh bukan cuma sekedar untuk anak-anak nakal yang misalnya dikasih poin atau apapun itu, tapi juga kalian bisa konsul soal PTN, soal curhat-curhat atau misalnya tentang kehidupan di SMA tuh gimana tuh bisa banget langsung ke BK. Wah, betul banget tuh. Oke, sekarang kita lanjut dulu tapi kita tutup dulu nih ya. Betul. Makasih Ibu. Bapak. Ayo kita lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita udah sampai di ruang senam. Sekarang kita liatin ruang senamnya gini. Ayo masuk Syau. Nah, ruang senam ini biasanya berfungsi sebagai tempat latihan para ekskul, kayak saman, Korean club, dan banyak lagi deh. Ya, sebelum tampil mereka latihan dulu di sini.
Nah terus juga ruangan ini juga bisa dibuat latihan tenis meja dan masih banyak lagi deh. Terus kalau kalian mau ambil nilai PJOK senam lantai juga di sini. Tapi karena ini sedang pandemi, jadi lagi nggak digunain, terus jadi ada kursi-kursi gitu ya guys. Guys, kita lanjut aja. Nah, ini ibaratnya kayak ruang serbaguna kita ya, Dan? Betul banget. Yuk, sekarang kita lanjut. Nah, Dan sekarang tuh it's time to IPA Shine nih. Emang ada apa sih, Chow? Kita sekarang lagi ada di lab fisika. Jadi kalau misalnya anak-anak IPA nanti offline nih, biasanya praktikum fisikanya di sini, Dan. Wow. Selain lab fisika, selain lab fisika ini, di sana juga ada lab kimia dan lab biologi. Ayo kita liatin yuk. Nah, kalau ini ada lab kimia. Nah, yang di sana, bentar ya kita liatin ya guys. Kalau yang ini adalah lab biologi. Jadi gitu guys, ada 3 ya guys. Betul, anak IPA pasti suka banget nih bagian-bagian ini. Tadi kita udah jelasin kalau ada lab biologi, kimia, dan fisika. Nah, depannya lab itu ada Taman SMA 50 Jakarta yang sangat bagus guys. Tuh, bagus banget gak sih? Jadi ini tempat apa nih, Syau? Jadi ini biasanya, Dan, kalau misalnya lagi offline, itu tuh biasanya suka banyak anak-anak pada duduk di sini. Tuh, jadi ada 2 kursi, biasanya buat nongkrong, buat kerjain tugas, iya, dan juga buat makan biasanya. Tapi kalau misalnya udah offline, jangan lupa buang sampahnya jangan sembarangan. Betul banget, jangan sampai buang sampah sembarangan ya guys. Ayo kita lanjut aja guys. Guys, sekarang kita lagi ada di ruang sanggar seni. Nih, ruang sanggar seni. Coba kita lihat ya ke dalam. Jadi guys, ruang sanggar seni itu tuh isinya alat-alat musik. Di sini ada kayak speaker, sound system. Kalau misalnya Gocap nanti ngadain acara pas offline. Nah, sekarang kita intip lagi dalamnya ya guys. Yuk. Wow, keren banget. Ini kayak studio musik guys. Keren banget, cuman SMA 50 Jakarta nih yang punya nih. Keren banget. Yuk, coba kita masuk lagi. Nah, gini guys. Isinya nih ya guys, keren nggak? Keren banget dong pasti. Keren banget kayak di studio musik ya, Dan, bukan kayak berasa di sekolah. Ayo kita lanjut lagi. Nah guys, tadi kita habis lihat ruang sanggar seni yang bagus banget ya, Dan. Nah, tadi kan kita udah di timur gedung nih. Sekarang kita lagi ada di gedung SMA 50 Jakarta bagian barat. Tandanya apa sih, Dan? Dengan cara kalian lihat aja toilet. Kalau misalnya toilet perempuan, berarti kalian lagi ada di gedung bagian barat. Kalau di bagian timur itu bagian laki-laki. Nah, pokoknya setiap toilet itu pasti ada toilet gurunya. Jadi jangan sampai kalian salah masuk. Oke guys, tadi tuh kita udah masuk ruang sanggar seni dan juga toilet bagian perempuan. Sekarang gue mau tunjukin ruangan favorit gue berdua dan pastinya favorit anak-anak OSIS. Apalagi kalau bukan ruang OSIS. Ayo kita intip guys. Ayo guys. Nah, jadi ini tuh ruang OSIS SMAL 50 Jakarta. Di sini ada kayak struktur-struktur kepengurusan, struktur program kerja, dan juga struktur sekbid gitu. Biasanya ruang OSIS ini kalau offline tuh rame banget, Dan. Biasanya buat rapat-rapat anak OSIS, terus kalau misalnya buat naruh kayak surat izin, proposal, dan juga tanda tangan tuh biasanya ditaruh di sini. Nah, kalau buat lemari itu ada baju-baju anak paskib juga, jadi biasanya ditaruh di sini gitu. Oh, gitu ya. Nah, buat kalian yang mau cari pengalaman baru yang di SMA, kalian bisa join OSIS ya guys. Kalau kalian kepo aktivitas apa aja kalian bisa kepoin IG @OSIS SMA 50 Jakarta. Nah, kalau MPK juga punya ya, Syau? Iya, MPK juga punya guys, jadi jangan khawatir. MPK namanya 50.talks. Nah, di IG itu biasanya isinya kayak tentang Q&A, terus kayak tentang saran-saran daily rutin gitu biasanya ada. Terus kalau misalnya kalian mau kepo, pokoknya ada podcast juga, Dan. Pokoknya stay tune aja di IG-nya gitu. Seru banget emang OSIS MPK 950. Oke, kita lanjut aja ya guys. Nah, kalau tadi base camp-nya anak OSIS, sekarang base camp-nya anak PMR. Apalagi kalau bukan ruang UKS. Ayo kita masuk aja guys. Ruang UKS ini adalah mini ICU-nya SMA 50 Jakarta. Jadi kalau kalian lagi offline gitu, kalau kalian lagi dalam pelajaran mengajar terus kalian lagi gak enak badan atau sakit gitu, kalian bisa ke sini
bisa minta istirahat gitu. Biasanya ada anak PMR yang jaga. Terus kalau kalian luka juga bisa minta obat-obatannya di sini nih. Banyak tersedia. Jadi kalian minta aja ke anak PMR kalau lagi ada yang jaga ya. Dan juga obatnya super duper lengkap banget di Iya. sini dan jadi kalian gak usah khawatir. Tuh guys. Lanjut Dan. Lanjut. Sekarang kita ke bagian yang adem-adem dulu nih. Nah, apalagi kalau bukan Masjid An-Nur SMA 50 Jakarta. Coba dong Dan jelasin. Di masjid ini dibagi 2 bagian. Yang atas itu punya perempuan, yang bawah tuh laki-laki. Nah, tempat duduknya juga di sana. Jadi kalau kalian sholat zuhur atau sholat asar bisa di sini ya, guys. Ayo kita lanjut aja yuk, Syau. Karena semua lantai 1 udah kita kasih tahu semua, jadi kita bakal lanjut ke lantai 2 ya, guys. Ayo. Oke guys, sekarang kita lagi ada di lorong kelas 10 IPS nih Dan. Iya. Ini lorong yang memorable banget buat gua. Apa tuh, Syau? Karena dulu gua kelasnya di sini kelas 10. Jadi guys, ini kelas 10 IPS 1. Nah, di belakang gue ini ada masjid bagian perempuan, tapi karena lagi pandemi gini jadi kita nggak bisa masuk karena dikunci. Iya betul, ditutup. Nah, berurutan nih, ini 10 IPS 1. Terus di ujung lorong sana itu ada kelas 10 IPS 2 dan juga di paling ujung sana lagi ada kelas 10 IPS 3. Nih kalau di sini toilet bagian putri karena kita lagi ada di gedung bagian barat gitu Dan. Nah, kalau tadi udah lorong-lorong kelas, sekarang kita beralih ke perpus. Nah, ini ada perpus SMA 50 Jakarta. Masuk aja guys. Assalamualaikum. Oh, nggak ada orang guys. Jadi fungsi perpustakaan kita ini, kalian bisa minjem buku dari sini, baca buku dari sini. Nah, terus kalian juga bisa minjem proyektor gitu di situ. Tapi jangan lupa bilang sama penjaganya dan isi forum absennya di situ ya. Ya. Nah ini tuh kenapa banyak buku, karena setiap tahun ajaran baru kalau misalnya kalian mau ngembalin buku atau mau minjem buku balik untuk tahun berikutnya itu biasanya di perpus ini gitu. Makanya banyak buku karena sekarang lagi tahun ajaran baru Dan gitu. Oke guys, sekarang kita pindah ke ruangan sebelah perpustakaan. Nah ruangan sebelah perpustakaan ini tuh penting banget kalian ingat karena wajib banget lah kalian ingat ya Dan. Iya. Oke guys, tadi udah ruangan perpustakaan nih, ruang yang adem banget ya Dan. Iya. Dan pastinya banyak ilmunya. Nah, kita jangan skip bagian ini karena ini termasuk penting. Di sini ada almet-almet anak-anak paskib yang keren-keren banget ya Dan. Keren banget Pasti nih. sering dipakai buat upacara ya? Betul, sering banget dipakai buat upacara. Pokoknya kalian yang mau join ekskul paskib langsung aja join. Iya. Nah, terus di sini ada apa nih Dan? Di sini ada Hall of Fame-nya anak SMA 50 Jakarta nih guys. Karena di sini ada prakarya-prakarya anak-anak SMA 50 Jakarta. Kalau lagi pelajaran PKWU, mereka tuh biasanya buat prakarya-prakarya kayak gini nih, kerajinan-kerajinan. Nah, kalau yang bagus tuh bisa ditaruh di sini nih, dipamerin kalau orang-orang lewat nih. Keren banget gak sih? Keren banget dong. Iya. Makanya kalau lagi pelajaran PKWU ya Dan, kita buatnya tuh harus yang semaksimal mungkin. Iya, Biar bisa dipamerin di sini. Ini banyak loh sepanjang ini. iya banyak banget. Iya betul. Oke guys, karena Hall of Fame ini tuh panjang banget ya Dan, mulai Iya. dari ruang perpustakaan sampai nanti ruang guru tuh masih Hall of Fame. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain PKWU, Iya, benar. itu kalau bisa yang semaksimal mungkin biar nanti dipajang di sini. Benar. Ada nggak karya lo di sini Dan? Belum ada, tapi semoga nanti ada ya. Semoga. Iya. Oke, nah kalian harus ingat-ingat tempat ini nih, karena tempat ini tuh penting banget buat kalian selama belajar mengajar nanti pas masuk offline. Apalagi kalau bukan Ruang guru. Ayo kita intip ruang guru kita ya. Assalamualaikum. Oh, nggak ada orang guys. Jadi kita bisa intip. Nah, ruang guru ini, jadi kalian bisa memanggil guru-guru. Kalau belum masuk ke kelas kalian, bisa panggil di sini nih guys. Terus kalau kalian juga punya keperluan lain sama guru, bisa di sini juga. Apalagi nih Syau, fungsinya. benar, tapi jangan lupa kalau misalnya kalian masuk ruang guru ini tetap perhatikan sopan santun dan juga tata tertib, karena agar tidak mengganggu ketenangan di ruang guru ini. Gitu. Oke Syau, kita lanjut aja. Lanjut Dan. Oke, tadi itu ruang guru ya guys. Pokoknya kalian jangan lupa posisi ruang guru itu ada di sebelah ruang perpustakaan. Betul. Sekarang kita masuk lorong kelas lagi nih Dan. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di lorong-lorong kelas 12 nih guys.
Nah, yang di sebelah kiri gua ini ada kelas 12 IPS 4. Nah, kita lanjut lagi yuk. Karena kita lagi ada di gedung timur, berarti otomatis ini toilet ini adalah punya laki-laki. Terus ada ruang toilet guru juga nih, jadi kalian jangan sampai salah masuk juga ya. Ayo kita lanjut aja. Oh iya Dan, nah ini ada meja piket nih, jangan sampai kelupaan. Jadi setiap di depan kelas itu, di bagian timur maupun barat, itu ada meja piket yang biasanya kalau offline tuh kepake banget. Kalau misalnya kalian mau izin mendadak, itu bisa langsung hubungin guru piket bagian sini. Kalo gitu. Jaga ya. Betul, kalau ada yang jaga, pasti ada yang jaga Dan. Iya pasti sih. Nah, terus di bagian sini yang paling pojok itu ada ruangan kelas 12 IPA 1, selanjutnya ada 12 IPA 2, 12 IPA 3, seterusnya sampai 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan sampai sebelah kiri gua nih 12 IPS 3. Berurutan ya Dan? Iya, berarti kalau kita offline di sini ya pasti ya? Betul, kita di sini. Iya dong. Pasti. Asik nih pasti. Nah, karena di lantai 2 ini kita udah selesai semua, jadi kita bisa lanjut ke lantai 3. Selamat datang di lantai 3 SMA 50 Jakarta. Nah Dan, tadi tuh kita udah masuk ke lorong anak kelas 12. Sekarang kita lagi ada di lorong kelas 11. Jadi, kalau di SMA 50 Jakarta pastinya berurutan dong urutan kelasnya. Mulai dari yang paling ujung banget itu ada 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan juga sebelahnya ada 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3. Nah, sebelah kita ini 11 IPS 3, guys. Kalau buat kalian yang nyari 11 IPS 4 ada di mana, itu ada di seberang sana, bersebelahan dengan ruang Roh Kris. Iya. Tapi sebelumnya kita mau nunjukin kalian lagi gitu nih toilet prianya ya, karena kita lagi di gedung sebelah timur, jadi ini toiletnya pria ya. Jadi jangan sampai salah masuk ya guys, jangan sampai ketukar. Nah, sekarang kita lagi di 11 IPS 4 juga. Lalu kita lanjut ke sana ya. Oke, sekarang kita udah sampai depan ruangan Roh Kris. Ayo kita masuk aja ke ruangan Roh Kris. Ruang Roh Kris ini biasanya dipakai sama anak-anak Roh Kris buat beribadah, berdoa, latihan-latihan mereka. Terus juga mereka juga belajar agama juga di sini guys. Itu ya guys. Ada lagi nggak Syau? Biasanya juga kalau misalnya lagi latihan-latihan ya Dan, kalau misalnya buat gereja kayak nyanyi-nyanyi atau main musik itu juga biasanya di sini. Gitu. Oke, lanjut aja guys. Lanjut guys. Lanjut dari ruangan Roh Kris, sekarang kita lagi ada di lab bahasa Dan. Nah, coba dong kasih tahu ke teman-teman lab bahasa tuh kayak gimana sih? Jadi guys, lab bahasa itu biasa dipakai kalau misalnya kayak lagi ada latihan-latihan kayak olimpiade, terus kejuaraan-kejuaraan tuh biasanya latihannya di sini gitu. Terus komputernya juga biasanya dipakai sama kakak-kakak kita kelas 12 nih buat ulangan di sini. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain ya guys. Nah, tadi kita udah di lab bahasa Dan sekarang waktunya kita ke lab komputer. Lab komputer ini biasa dipakai kalau misalnya buat anak-anak yang kayak kuotanya tiba-tiba habis atau nggak bisa melaksanakan KBM dengan handphonenya, itu biasanya mereka disuruh ke sini. Dan juga tetap biasanya lab komputer ini dipakai buat pelatihan-pelatihan juga Dan. Gitu. Coba ya kita intip. Oh, lagi dikunci Dan. Bisa, iya, berarti nggak bisa. Tapi kalau misalnya offline tuh ini ruangan kepake banget. Iya, kepake banget. Bener banget. Oke, kita move on aja ya ke tempat yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah kanan gue ini ada ruangan kelas IPS 4, 10 IPS 4 ya guys. Nah, lanjut ke lorongnya anak kelas 10 IPA. Di sini ada yang di pojok itu ada kelasnya 10 IPA 1. Nah, lalu di sini ada 10 IPA 2. Lalu di sini ada toilet perempuan ya, Syau. Betul. Karena kita lagi di mana, Syau? Kita lagi ada di gedung bagian barat, jadi perempuan. Ya benar banget. Nah, lalu di situ ada kelas 10 IPA 3. Benar nggak sih, Syau? Nah, benar banget. Oke, sekian dari kami. Makasih banyak yang udah nonton video Skulptur ini sampai habis. Dan selamat buat kalian yang udah keterima di SMA 50 Jakarta. Bener banget, dan pastinya semangat buat belajarnya di sini. Dan kita berharap cepet-cepet masuk offline ya Dan. Karena kita udah bosen banget online. Dan pokoknya semangat MPLS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.